Hai YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor, channel yang membahas tentang perlengkapan-perlengkapan militer dan juga perlengkapan-perlengkapan outdoor. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview ini ya, survival kit atau emergency survival kit alias perlengkapan survival darurat. Seperti apa reviewnya? Teman-teman simak terus ya. Akan tetapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru dengan channel kami, silakan klik tanda subscribe ya. Kemudian klik juga tombol lonceng agar teman-teman senantiasa mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video-video yang baru ya. Juga jangan lupa apabila teman-teman menyukai konten-konten kami, video-video kami, jangan lupa untuk share, like, dan juga komen. Oke, seperti apa videonya? Cekidot ya. Perlengkapan ini bisa didapatkan di marketplace ya, di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia dan lain sebagainya ya. Saya sendiri membeli emergency survival kit ini sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah menggunakan ini ya, perlengkapan ini ya. Berarti saya juga nggak pernah berada dalam situasi yang darurat selama 5 tahun terakhir ya. Alhamdulillah. Karena perlengkapan ini namanya juga emergency ya, emergency survival kit, perlengkapan survival darurat, maka hanya digunakan ketika dalam keadaan darurat ya. Misal kita misal tersesat di hutan dan lain sebagainya, dan kita sudah tidak memiliki perlengkapan utama ya, kita tidak bawa perlengkapan utama lagi, entah tas kita hilang ya, yang berisi perlengkapan atau mungkin dalam keadaan-keadaan yang lain, sehingga kita harus menggunakan perlengkapan ini ya. Saya dulu membelinya dari Bukalapak ya, sekitar 5 tahun yang lalu saya beli dengan harga kurang lebih sekitar 40 ribuan ya. Saya cek sekarang di Shopee ya, harganya juga kurang lebih sekitar 50.000 sampai 60.000 ya. Ini kontennya ori ya, masih ori sesuai dengan yang saya beli dahulu. Cuman saya tambah dengan beberapa perlengkapan yang memang harus saya tambahkan ya. Karena prinsip yang saya gunakan selama ini untuk survival sendiri, saya menganut prinsip 5C ya. Jadi 5C itu adalah kita harus miliki, yang pertama adalah cutting tool ya, atau perlengkapan potong. Kemudian yang kedua kita harus memiliki kontainer atau perlengkapan untuk membawa ya, terutama membawa air. Kemudian kita harus memiliki combustion device atau perlengkapan untuk menyalakan api ya, perapian. Kita juga harus memiliki cordage atau tali temali. Juga kita harus memiliki cover ya, atau perlindungan atau shelter ya. Seperti apa isinya? Isinya seperti ini ya. Ini yang pertama kita bahas dari dari kontainernya dulu ya, dari boxnya dulu. Boxnya terbuat dari bahan logam ya. Dia juga berwarna cerah ya, berwarna oranye. Ada tulisan SOS-nya. Dia berwarna cerah agar supaya kita ketika membutuhkannya, misal membutuhkan di daerah yang gelap misal ya, atau kita membutuhkan ketika malam hari, kita akan lebih mudah untuk menemukannya ya, karena dia memang warnanya cerah ya. Pun apabila perlengkapan ini jatuh, kontainer ini jatuh, kita juga nggak akan kesusahan untuk mencarinya ya, karena dia warnanya tidak membaur dengan alam ya. Ini juga bahannya karena bahannya dia dari logam, ini juga bisa digunakan sebagai kontainer ya. Kita bisa menggunakannya sebagai kontainer untuk mengisinya dengan air ya, misal apabila kita membutuhkan air untuk dikonsumsi ya, kita bisa gunakan kontainer ini untuk menggodok air juga ya. Jadi air selain kita simpan di kontainer ini ya, kita juga bisa memurnikan atau menjernihkan air tersebut dengan cara digodok ya, dengan menggunakan kontainer ini. Memang tidak besar, tapi dalam situasi survival sedikit lebih baik daripada tidak ada sama sekali ya. Kemudian kontainer ini juga karena dia terbuat dari logam, bisa juga digunakan untuk membuat ini ya, charcloth ya. Mungkin teman-teman bushcrafter ya, yang suka bushcrafting mungkin paham ya apa itu charcloth ya. Jadi charcloth itu digunakan untuk membuat perapian ya, digunakan untuk membuat perapian. Dia bahannya dari kain ya, yang diproses dengan cara tertentu ya. Biasanya juga menggunakan tin can seperti gini ya, atau kontainer logam seperti gini, diproses dengan proses tertentu sehingga dia menjadi semacam arang ya, kain yang arang yang berbentuk seperti kain ya, karena memang dia bahannya dari kain. Dia akan sangat mudah untuk menerima percikan api ya, sehingga mudah untuk kita gunakan untuk membuat api ya.
Ya, ini seperti ini ya. Kontainernya saya berikan karet. Kenapa saya berikan karet? Karena agar dia tidak tercecer barangnya ya. Karena setelah saya tambah dengan perlengkapan saya, dengan tambahan-tambahan yang saya tambahkan sendiri, dia menjadi penuh ya, dan cenderung untuk mudah terbuka ya. Nggak lucu kalau kita ketika membutuhkannya dia terbuka kemudian tercecer ya. Oke, kita buka ini karetnya ya, kita copot, kita buka apa namanya kontainernya. Nah, seperti ini nih ya. Seperti saya sebutkan di awal tadi, saya mengisi kontainer saya ini ya dengan barang-barang yang memang ori dari yang saya beli, yang saya dapatkan dari emergency survival kit ini, juga saya tambahkan dengan beberapa perlengkapan yang tujuannya untuk memenuhi prinsip 5C ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Oke, yang pertama kita bahas ini ya, ini ada gergaji kawat ya, atau wire saw. Ini perlengkapan cutting tool kita yang pertama ya. Ini bisa kita gunakan untuk memotong ranting ya, memotong batang pohon yang kecil dan lain sebagainya ya. Yang akan kita gunakan untuk shelter, misalnya untuk cover atau untuk shelter. Kemudian bisa kita gunakan untuk memotong kayu untuk kayu bakar juga ya, dan lain sebagainya ya. Ini cutting tool yang pertama atau peralatan potong yang pertama ya, seperti ini ya. Ya, ini panjangnya kurang lebih sekitar 50 cm ya. Kemudian bisa kita gulung agar dia muat untuk kita masukkan ke ini ya, ke kontainernya ya. Ini seperti ini tajam. Cara menggunakannya bisa kita masukkan apa namanya, dahan pohon yang kecil ya, atau pasak yang kecil ke lubang ini ya. Kemudian kita gunakan pasak tersebut untuk sebagai pegangan atau handle ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cutting tool berikutnya ya. Cutting tool berikutnya ini ya. Ini ada mini multi tool ya, multi tool mini. Seperti ini ya. Dia ada apa namanya? Yang paling utamanya dia ada tang mini seperti ini ya. Sebagaimana multi tool yang lain. Kemudian dia juga ada pisau ya. Makanya ini kita hitung sebagai cutting tool juga ya, karena dia juga memiliki pisau ya, dan pisaunya juga lumayan tajam ya. Ini bisa kita gunakan untuk kebutuhan cutting tool kita di kala keadaan survival ya, misal untuk menguliti hewan ya, atau untuk membuat pasak dan lain sebagainya ya. Ya, jadi ini ada pisau, kemudian di sini ada obeng ya, ada obeng mini, obeng belimbing mini. Kemudian di sini ada pembuka tutup botol ya. Kemudian ada juga geraji ya, geraji mini. Kemudian ada juga senter di sini ya. Cuman karena sudah lama sekali tidak kita gunakan, sudah sekitar 5 tahun, jadi senternya sudah tidak berfungsi ya. Saya buka kemarin ternyata baterainya sudah karatan ya, karena saking lamanya nggak kita gunakan. Oke ya, ini multi tool mini. Kemudian kita masih bahas cutting tool. Cutting tool berikutnya yang ada di kontainer ini, kita punya ini ya, kartu multifungsi. Kartu multifungsi. Oh ya, yang tadi dua kita sebutkan tadi ya, yang apa, wire saw atau geraji kawat dan juga mini multi tool, itu bawaan asli dari ini ya, dari emergency survival kit ini ya. Ini juga termasuk ini juga. Ini juga bawaan aslinya. Ya, ini namanya kartu multifungsi ya. Di sini ada daftar kegunaannya ya. Ini kita hitung sebagai cutting tool juga karena dia juga punya pisau ya di sini ya. Ini ada pisau. Ya. Sebentar, kita bacakan ininya ya, apa, manualnya ya. Ya, di sini ada yang pertama, dia ada can opener ya, atau pembuka kaleng ya. Di sini can opener, pembuka kaleng. Kemudian yang kedua dia ada knife edge, atau ada apa namanya, ada pisaunya ya. Ini ada pisau di sini, ada mata pisau di sini ya. Ini juga lumayan tajam loh. Kemudian yang ketiga dia ada screwdriver ya, atau dia ada obeng di sini. Kemudian dia juga ada ruler ya, atau penggaris di sini. Penggaris yang
lumayan ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4 cm ya, bisa kita gunakan untuk membaca peta dan lain sebagainya ya. Kemudian ada cap opener, yang kelima ini cap opener ya, pembuka tutup botol, ini pembuka kaleng, ini pembuka tutup botol. Kemudian yang keenam ada juga 4 posisi 4 position wrench atau apa namanya, kunci 4 posisi ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini mungkin kunci 10 ini mungkin ya, 10, 9, 8, 7 ya, kurang lebih. Kemudian ada butterfly wrench yang nomor 7 ini, butterfly wrench, kunci untuk membuka ini ya, baut kupu ya, baut kupu-kupu. Kemudian ada saw blades atau mata gergaji ya. Kemudian ada juga direction unclear indication ya, di sini ya. Kemudian ada juga two position wrench atau kunci 2 posisi ya. Ini ada kunci 2 posisi yang mungkin lebih kecil daripada kunci yang 4 posisi tadi ini ya. Kemudian ada juga lubang untuk lanyard ya, atau lubang untuk tali ya. Kita beri tali supaya dia tidak mudah hilang ya. Oke, ini ada untuk apa namanya, kartu multifungsinya, dia ada covernya juga ya, terbuat dari kulit imitasi ya. Di isinya covernya ini ada kartu multifungsinya itu sendiri ya, terbuat dari baja stainless, juga ada kertas manualnya ya, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian itu cutting toolnya ya. Cutting toolnya ada tiga barang kurang lebih ya, dan semua adalah bawaan dari emergency survival kit ini sendiri. Kemudian yang kedua kita akan bahas ini ya, combustion device atau alat perapian atau alat untuk membuat api ya. Jadi kita tadi sudah bahas cutting tool, kita juga sudah bahas kontainer ya. Kontainer yakni dari ini ya, dari kalengnya dari emergency survival kit ini sendiri ya. Ya, kemudian C yang ketiga kita bahas ini combustion device ya. C pertama cutting tool, C pertama kontainer ya, ini alat untuk membawa air. Kemudian cutting tool yang tadi 3 alat yang telah kita bahas tadi. Kemudian C yang ketiga adalah combustion device atau alat perapian ya. Alat perapian ini ya yang ada di dalam emergency survival kit ini ya. Dan ini juga barang yang memang sudah ada dari ini ya, dari perlengkapan ini. Ini namanya adalah ferrocium rod ya, atau ini semacam batu api ya. Kita gunakan untuk membuat percikan api ya. Ya, seperti ini ya, kurang lebih. Nggak terlalu gede apinya ya, karena memang kecil ya, ferrocerium rodnya kecil ya, bukan ferrocerium rod yang besar yang dia membawa percikan api yang besar ya. Kan tapi dalam kondisi survival ya lumayan lah daripada tidak ada sama sekali ya. Jadi ini ada ferrocerium rodnya ya, ukurannya kecil, sekitar kurang lebih 3 mili, diameter 3 mili. Kemudian ada handle-nya, ada ininya juga ya, ada sparkernya ya, atau alat geseknya ya, yang dihubungkan keduanya ini ya, ferrocerium rod dengan sparkernya dihubungkan dengan tali ini ya, jadi biar dia tidak hilang ya, tidak lepas satu sama lain. Oke, ini combustion device. Untuk combustion device saya tambahkan sendiri ya, ini bukan dari emergency survival kitnya, ini saya tambahkan sendiri. Ini ada apa namanya, lakban ya. Kenapa lakban saya masukkan ke dalam combustion device ya, karena lakban ini dia cukup baik untuk menyimpan api ya. Apabila kita butuh untuk membuat perapian ya, kita bakar lakban ini bisa awet ya nyalanya ya. Sehingga apabila kita ingin membuat api yang lebih besar ya, membuat api unggun yang besar, dia akan cukup membantu ya. Ya, selain itu fungsinya juga banyak. Selain sebagai combustion device, ini juga bisa kita gunakan untuk menambal tenda ya, atau untuk keperluan-keperluan yang lain ya. Oke. Kemudian C yang keempat kita ada yang namanya cordage ya. Kita ada yang namanya cordage atau tali temali ya. Ya, ini kita tali temalinya ini tidak ada di sini ya. Kita tidak ada cordage-nya sebetulnya di emergency survival kit ini ya. Saya tambahkan sendiri. Ini tali nilon, kurang lebih panjangnya sekitar 20 meter ya. Saya lilitkan di gagang es krim ya. Gagang es krim yang saya sesuaikan panjangnya, saya potong agar cukup masuk ke dalam
emergency survival kit ini ya. Ini tali nilon, fungsinya banyak, bisa kita gunakan untuk membuat shelter ya. Kita mengikat batang-batang kayu untuk kita buat shelter, bisa juga untuk kita gunakan mancing ya. Bisa juga untuk kita gunakan jahit, yang mana saya juga bawa jarum jahit ya. Saya masukkan ke dalam perlengkapan ini. Ya, ini jarum jahit. Ya. Ini bisa kita urai benang dari dari tali nilon ini ya, dari benang nilon ini untuk kita gunakan jahit pakaian kita atau jahit perlengkapan kita yang lain, tas dan lain sebagainya. Juga ini bisa kita gunakan untuk menangkap ini ya, menangkap hewan buruan ya, untuk snaring ya, atau untuk membuat jerat dan jebakan ya. Oke, ini cordage. Ya, ini jarum jahit. Saya bawakan juga di perlengkapan ini. Kemudian untuk covernya ya, untuk shelter ini tidak ada di sini ya, karena mustahil kita buat shelter di perlengkapan yang kecil ini ya. Cuman apabila kita butuh untuk bikin shelter ya, kita sudah ada perlengkapannya semua. Kita ada cutting tool dan juga kita ada cordage ya, yang kita bahas tadi ya, tali nilon ini. Sehingga shelter kita bisa membuat sendiri ya, dengan perlengkapan yang sudah ada di dalam emergency survival kit ini ya. Kemudian untuk tambahan juga, ini juga bawaan dari emergency survival kit ini ada alat untuk signaling ya, untuk membuat sinyal atau membuat untuk mohon bantuan dan lain sebagainya ya. Ini ada peluit ya. Ini bawaan asli dari sini. Selain peluit, ini juga ada kontainernya ya, bisa kita gunakan untuk menyimpan obat ya dan lain sebagainya. Mungkin kita simpan pil penjernih air juga di sini bisa juga ya. Kita gunakan saat keadaan darurat ya, sehingga kita apabila membutuhkan air yang bersih ya, kita tidak perlu mensterilkannya dengan cara menggodok. Tinggal kita gunakan pil yang kita simpan di dalam peluit ini ya. Kemudian ada juga kompas ya, alat untuk menentukan arah ya. Ini juga bawaan asli dari emergency survival kit ini. Saya juga tambahkan ini ya. Saya tambahkan peniti. Gunanya apa? Gunanya banyak ya. Bisa untuk kita pasang perban ya, bisa untuk kita menutup sementara pakaian kita yang sobek misal. Juga bisa kita gunakan untuk membuat ini ya, membuat pancingan ya, membuat kail pancing ya. Oke. Ini yang dapat kita tunjukkan dari perlengkapan ini ya. Oh ya, ini ada juga manualnya ya. Ada juga cara-cara pemakaian dari alat-alat yang ada di dalam emergency survival kit ini. Ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, mungkin ini yang dapat kita share ya, perihal emergency survival kit ini ya. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa bertanya langsung di kolom komentar atau bisa DM kita juga di Instagram kita ya. Instagram kita namanya JPN Outdoor, sama dengan nama dari channel YouTube ini. Insya Allah akan kita balas satu persatu ya. Apabila teman-teman belum subscribe, silakan subscribe. Apabila teman-teman menyukai video kami ya, baik video kami ini maupun video kami yang lain, silakan share ya, share sebanyak-banyaknya, bebas silakan. Juga jangan lupa like dan komen ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.